Ya, tidak untung malah buntung. Ya, itulah mungkin pepatah yang cocok untuk video kali ini. Dan ini sangat mengejutkan sekali karena Fightmaster unggulan dari subscriber setia RL Chess sedang berduka karena di ajang Serbia Open. Nah, ini RL Chess mengikuti sampai ke Serbia dan ternyata hasilnya kurang memuaskan kawan ya. Nah, jadi ratingnya turun lumayan. Ini kita lihat dulu kawan ya. Nah, jadi ratingnya secara internasional ini yang kelas master kawan ya, turnamen master. Nah, ini rating internasionalnya yaitu 2318. Nah, tapi untuk performanya ini sangat menurun di bawah dari rating internasionalnya, yaitu hanya 2200, sehingga sampai hari ini, nah jadi tanggal 19 Juli ini ratingnya turun sebanyak 11,8. Nah, dan ini sudah 6 babak ini mendapat poin 3 hingga peringkatnya menjadi 71. Dan di sini jadi awal permainan, nah ini sudah kalah, ini remis kawan ya, yang hanya melawan rating 2100. Nah, sehingga ratingnya turun dan ini menang. Terus ini melawan Pangtau, ini juga kalah dan ratingnya turun sebanyak 5. Nah, karena emang ratingnya di atasnya kawan ya. Dan di sini ada kemenangan ya kawan. Nah, ini ratingnya bertambah 4 lagi, dan kemarin ini tanggal 17, nah ini melawan Uskov Artem yang kalah dan memang ratingnya di atasnya. Dan ini tapi turunnya, nah ini jauh sekali kawan ya, sebanyak 6, ratingnya turun 6. Dan kemarin, nah, kalau di Indonesia kemarin malam ini remis. Nah, remis tapi karena melawan rating yang di bawahnya 2100 sehingga ratingnya turun. Nah, itu kawan. Jadi ketika melawan yang di atasnya, kalau kalah ini juga mainnya banyak. Nah, kalau yang di bawahnya harusnya menang tapi ini remis. Nah, sehingga ini dikurangi ya ratingnya. Nah, di sini ya, ini untuk menghibur para pendukung RL Chess, ini saya akan memperlihatkan permainan dari Mas Dori Rahman yang RL Chess yang mendapat kemenangan. Dan ini wah, tidak ada partainya kawan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kemenangan untuk RL Chess, dan semoga memberikan motivasi untuk kawan untuk mendukung pecatur Indonesia, khususnya para subscriber RL Chess. Semoga memberikan dukungan dari segi mental dan dukungan doa terutama kawannya, semoga nanti bisa menang lagi dan ratingnya membaik. Karena kita lihat, nah di sini ratingnya turun jauh kawan ya, sebanyak 11. Nah, ini banyak sekali ya, jadi tidak untung malah buntung di sana, dan harus kita kembalikan. Dan sepertinya masih ada 6 babak ya, sampai 9 babak ya kawan. Jadi masih panjang perjalanannya, dan semoga kita doakan ada kemenangan-kemenangan ke berikutnya. Dan hari ini nanti akan melawan Sofia di WIM Women Internasional, kelasnya udah master. Dan kita lihat, nah ini kawan yang akan dilawan hari ini. Nah, ini rating standarnya masih 22 kawannya, masih di bawahnya bisa jadi kawan. Nah, rapidnya 20.000 maksud saya. Dan di sini dari Serbia. Nah, ini kelahiran 2024. Ini kawan. Jadi masih muda, dan harapannya ini RL Chess tidak grogi ya. Ini supaya bisa menang ketika nanti
melawan pecatur Serbia ini kawan. Dan kita doakan terus kawannya, semoga nanti RL Chess bisa menang lawan pecatur ini dan pecatur berikutnya. Oke, kita akan oke, gak apa-apa kawannya, yang menang ini tidak ada kawan. Berarti ini kita belajar aja dari partai kekalahan dari RL Chess melawan Artem Uskov. Nah, oke, kita lihat kawan sedikit biar bisa memotivasi kawan. Ini menangnya jahat apa enggak? Nah, ini dari reti opening kuda ke F3 ataupun bisa disebut juga dengan pembukaan kuda. Nah, dibalas dengan D4. Ini langkah yang terbaik ya. Jadi engine catur menyarankan ke D5 seperti ini kawan. Dan dibalas dengan E3. Ini ada kuda naik. Nah, ini variasinya quit system yang ditandai dengan naiknya kuda. Nah, di sini untuk kawan-kawan yang belajar reti, nah ini ada quit system yang bisa dipelajari dan bisa meniru langkah-langkah dari RL Chess. Nah, dan dikembalikan ke reti opening dasar dari reti opening mainline-nya dengan menggunakan langkah C4. Nah, dan di sini RL Chess memiliki pembukaan favorit ketika menggunakan hitam, dan bisa ternyata reti ini bisa beralih ke pembukaan favoritnya, yaitu carokan. Nah, ini dengan variasi carokan defense system, tapi karena putih menggerakkan pion C. Nah, ini C, kalau awalnya mungkin C dulu. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini Mas English opening, tapi karena tadi masuknya di pertengahan. Nah, ini juga masuk masuk ke pembukaan English opening. Nah, ketika hitam menjalankan pion andalan ya, seperti carokan andalan RL Chess ketika menghadapi pembukaan dari putih. Nah, di sini masuknya sudah ke English opening carokan defensive system di sini. Nah, jadi kalian bisa cari mungkin partai-partai dari Grandmaster, partai-partai dari pemain-pemain internasional master seperti itu kawan. Dan di sini bisa kalian nanti cari variasinya, penyerangannya. Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat. Nah, di hitam menyerang di sisi menteri dan putih menyerang nanti di sisi raja seperti itu. Dan ini duluan mana, seperti itu saja kawan. Nah, ini menyiapkan penyerangan. Dan di sini masih standar langkahnya, masih standar langkah pembukaan kawan ya. Nah, di sini langkah yang ini bagus sekali ya kawan. Jadi langkah terbaik yaitu memakan jalur gajah di sini, karena memang kekuatan dari hitam adalah gajahnya, dan apabila ditukar ini sangat merugikan sekali untuk hitam. Dan ini sini langkah kurang baik dari putih. Hitam juga kurang baik juga kawannya. Harusnya bisa melangkahkan ke perwira yang lain kawan ya, jadi tidak mengurusi pion. Nah, di sini langkah luar biasa dari RL Chess, yaitu memakan kuda di sini baik sekali, karena di sini kawan ya, dorongan pion yang ada di sini dan menciptakan ini permainan tertutup itu lebih baik menggunakan kuda. Nah, tapi kudanya harus kita gunakan dengan baik kawan ya. Nah, seperti ini karena permainan tertutup, jadi lebih bagus kita memainkan kuda. Nah,
di sini bisa dikatakan ini permainan tertutup karena belum ada satupun pion yang dimakan ya, yang bertukar. Nah ini, sebenarnya putih sudah melakukan kesalahan, ini kesempatan hitam. Nah tapi ini hitam melakukan kesalahan lagi sehingga putih evaluasi birdnya semakin naik. Dan di sini benar saja karena kita lihat kawan, putih ini penyerangannya seperti ini aktif semua di peta pusat. Nah karena hitam masih menyimpan perwiranya di sisi pertahanan dari hitam itu sendiri. Ini kudanya sangat beraktif kawan, dan ini memulai dobrak pion karena memang formasi tertutup, hitam menolak. Tapi ini salah satu langkah yang kurang bagus kawannya, kurang akurat. Dan di sini ada pertukaran pion. Nah memang ini sengaja seperti blunder kawan ya, memang tapi sengaja ini untuk membuka jalur. Oke, di rencana ini membuka jalur G. Nah tapi kurang maksimal kawan ya. Nah di sini langkah ke-40. Nah hitam menyerah karena mungkin ketika dia lari ini nanti kurang bagus, ini ya akan terjebak juga di peta sini. Jadi langkahnya nanti kurang bagus semua ya, tidak bisa lari ya. Langkahnya kemana, misalnya ke sini, nanti udah akan kena kawan ya. Ini mau lari kemana, kena. Nah, jadi hanya pion yang hilang, tapi di sini ada blunder langkah kuda di sini. Nah di sini langkah kuda yang terperangkap, sudah tidak bisa jalan kemana-mana ini ya, hanya ke sini, tapi ini nanti juga diambil. Nah itu kawan, jadi ketika kita memutuskan untuk bermain tertutup, nah ini sebenarnya enak, kuda sebenarnya kawan ya, berhasil menukar kuda. Tapi di sini kuda di sini kurang penempatannya kurang posisional, seperti itu kawan, dan malah terjebak, dan otomatis salah satu perwira menghadapi IM yang ratingnya di atasnya. Nah tentunya ini sangat mustahil ibaratnya seperti itu, sangat susah sekali kalau nanti bisa menang. Nah itu kawan yang bisa kita lihat dari pertandingan dari RL Chess ketika dikalahkan, dan ini semoga menjadi motivasi untuk kawan-kawan. Nah jadi pecinta RL Chess semoga bisa lebih semangat mendukungnya ya, untuk berdoa semoga RL Chess nanti bisa menang terus dan membanggakan Indonesia. Dan kita dukung juga pecatur lainnya, yaitu Mas Jody dan GM Novendra, dan ada Iren dan Arif juga mengikuti di luar negeri kawan. Nah, itu kawan, kita terus dukung pecatur Indonesia, semangat terus, doakan yang terbaik untuk catur Indonesia. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.